Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mulai perkuliahan online, di mana perkuliahan ini berdurasi kurang dari 10 menit untuk satu presentasi. Baik, untuk mata kuliah kelas IFB 2H malam ini hari Jumat tanggal 30 Maret 2020, saya Zainal Arifin, mata kuliah rekayasa perangkat lunak, program studi informatika. Baik, sebelum kita mulai ke perkuliahan informasi RPL, saya sedikit meluruskan masalah RPL ya. Nanti peserta bisa membaca di wall class, karena sudah disiapkan di wall class untuk dipelajari, yaitu rekayasa perangkat lunak atau software engineering sedikit mengalami pergeseran makna di reality dunia industri, bisnis, pendidikan maupun kurikulum teknologi informasi di tanah air kita. Di industri, para tester, debugger, dan programmer sering salah kaprah menyandang gelar software engineering. SMK di Indonesia juga latah dengan membuka jurusan rekayasa perangkat lunak, meskipun secara kurikulum hanya mengajar bahasa C atau Pascal. Mungkin lebih pas disebut sebagai jurusan pemrograman komputer. Tulisan ini berusaha meluruskan salah kaprah yang terjadi tentang rekayasa perangkat lunak software engineering berdasarkan kesepakatan acuan dan standar yang ada di dunia internasional, yaitu di ACM atau IEEE Curricula 2005 sampai yang terbaru. Sejarah munculnya rekayasa perangkat lunak sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya krisis perangkat lunak atau software krisis di era tahun 1960-an. Krisis perangkat lunak merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi yang ketiga yang canggih saat itu, ditandai dengan penggunaan integrated circuit atau IC. Komputer performance hardware yang meningkat membuat adanya kebutuhan untuk memproduksi suatu sistem perangkat keras yang cepat dan lebih besar aksesibilitasnya, sehingga mau tidak mau biaya dan seterusnya itu meningkat. Namun dalam waktu itu, dalam pengembangan perangkat lunak menjadi suatu yang tidak cukup efektif karena adanya software-software yang tidak dikembangkan berbarengan dengan adanya hardware. Dari berbagai literatur kita dapat menyimpulkan bahwa RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas sebuah aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, requirement capturing, analisis kebutuhan pengguna, spesifikasi atau menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, coding, testing, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dalam kasus ini, saya mengajar peserta untuk ke sebuah case study, yaitu ke teknologi airnav ya. Jadi kita akan mengembangkan beberapa teknologi airnav, airport atau lalu lintas udara yang ada di Kota Palu, sehingga menjadi suatu project yang dapat diproduksi untuk dikembangkan berdasarkan tahap-tahap dari sebuah disiplin ilmu RPL. Baik, pada pertemuan pertama kita sudah lakukan, di sini ada sub pokok bahasan perangkat lunak. Saya sudah membuat untuk satu semester dari pertemuan pertama berdasarkan literatur yang saya ambil dari lektur berdasarkan kurikula yang berlaku saat ini. Jadi di sini ada pengantar konsep perangkat lunak, itu saya lakukan di kelas pada pertemuan pertama. Kemudian model proses perangkat lunak itu saya bawa di pertemuan kedua secara offline sebelum kuliah online ini. Kemudian proses analisis kebutuhan sistem, yaitu hari ini dan saat ini saya mulai menggunakan kuliah online. Di sini ada 3 yang berkait ya dari materi ini. Dalam satu slide saya membuat ada proses analisis kebutuhan, ada requirement elicitation, metode analisis kebutuhan yang disesuaikan oleh prodi informatika. Jadi dari kebutuhan RPS, MK RPL dari prodi informatika, saya membuat dan menyesuaikan dengan kebutuhan bahan ajar. Ini pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama kita sudah ketemu di kelas sebelumnya untuk 2 minggu kemarin, yaitu pengantar konsep perangkat lunak. Ada slide-nya di dalam.
Kemudian untuk pertemuan kedua, perkuliahan masih normal, tetap tatap muka di kelas, yaitu kita membahas SDLC atau membahas pembahasan model proses perangkat. Karena saat di kelas kemarin saya tidak terlalu banyak membahas ini, maka di sini saya menyiapkan slide, nanti bisa dibuka. Kemudian saat ini adalah pertemuan ketiga secara online, yaitu metodologi atau model proses. Jadi RPL ini ada tahap-tahapannya sesuai dengan sub kebutuhan ini. Di sini nanti saya akan menambahkan ada beberapa evaluasi atau ujian. Kemudian ada launching produk software yang akan di workshopkan oleh kelas dalam jumlah total sesuai dengan timeline pekerjaan. Jadi satu kelas itu satu project launching yang dibuat. Baik, metodologi atau model proses, sebelumnya kita ke software development life cycle atau siklus hidup daripada perangkat lunak. Kita bisa ke slide ya, kita bisa ke slide. Untuk RPL, baik, dengan saya Zainal Arifin. Baik, ini ada CV, bisa dibaca, course outline ya, tidak kelihatan, nanti kita next. Kemudian di sini ada proses yang kita awali dari SDLC atau software development life cycle, proses dan software effort estimation, di mana software development life cycle kita harus memulainya dari plan atau sebuah perencanaan. Sebelumnya, mengapa perangkat lunak, apa yang harus kita mulai dari perangkat lunak atau membuat dari sebuah perangkat lunak, untuk siapa, keuntungannya seperti apa, kemudian kritisnya ini untuk sistem request seperti apa, kemudian kelayakan analisis dan bagaimana, dan seterusnya. Baik, kita mulai di SDLC. Plan seperti apa, bagaimana, atau why, what, when, where. Kemudian desainnya menggunakan apa, kemudian user interface-nya gimana, data desainnya seperti apa, dan seterusnya. Dan diimplementasikan ke struktur sistem, delivery, sistem construction, testing, dokumentasi, dan instalasi. Karena berhubungan dengan perangkat keras dan konsentrasi, maka saya mengajarkan ke peserta untuk membuat suatu case study yang sudah saya tentukan, yaitu ATC, Area Traffic Control, ATCS ya, ATCS, Area Traffic Control System, yaitu lalu lintas udara yang ada di airnav di bandara-bandara Indonesia. Oke, perencanaan dari sistem request atau ATCS ini seperti yang kita lihat di depan ini. Ini ada keperluan bisnis dan kebutuhan bisnis dan keuntungan dari sebuah bisnis atau bisnis proses yang akan kita gunakan. Kita harus memikirkan beberapa aspek atau kebutuhan dari faktor-faktor mempengaruhi dari perencanaan ini, karena paling besar adalah kebijakan di anggaran dengan proyek yang besar, sementara risikonya lebih besar daripada anggaran yang akan kita terima. Nah, Airnav Smart ATCS yang case study yang akan kita buat adalah Area Traffic Control System yang ada di sebuah bandara Sisal Jufri. Ini kebetulan kita membuat project control system yang berhubungan dengan konsentrasi mata kuliah yang ada di program studi informatika. Next, untuk Air Traffic Control System atau Native Control System, saya disponsor oleh perusahaan dan Airnav ATCS Bandara sendiri yang berada di Kementerian Udara atau wilayah udara. Kemudian keperluan sistem, yaitu proyek dibuat dengan tujuan untuk pengaturan air traffic system atau lalu lintas udara yang menggunakan sumber daya listrik besar airport dalam memberikan navigasi lalu lintas udara yang sudah terintegrasi dan terkendali. Jadi nanti peserta saya akan ajak untuk bagaimana membuat integrasi sistem atau
mengintegrasikan suatu sistem ke perangkat keras yang sulit, sehingga memiliki resiko-resiko dan perhitungan untuk direncanakan. Kemudian bisnis requirement. Dengan area traffic control system, pengaturan dikendalikan secara keseluruhan melalui dashboard utama. Fitur utama yang ada di sistem ini adalah satu, mesin kendali ATCS. Mesin kendali ATCS berada di belakang saya, pas di orang kedua. Kemudian software kendali ATCS sebelah kanan, yang sebelah sini. Kemudian integrasi ATCS software controller, saya menghubungkan perangkat keras yang ada di belakang panel ATC dan PAPI kelistrikan bandara ke sebuah sistem perangkat lunak. Nah, di sini kita bisa melihat nilai atau keuntungan yang bisa kita dapatkan dari proyek ini, yaitu keuntungan intangible. Satu, meningkatkan pelayanan lintas penerbangan, kemudian mengurangi risiko slow respon terhadap mesin dan navigasi udara, sehingga AirNav atau ATCS siap dalam melakukan beberapa operasi yang ada di bandara atau lapangan. Kemudian keuntungan tangible, yaitu keuntungan yang berhubungan dengan finansial. Jadi proyek total yang ada di bandara itu sekitar 2 miliar yang dapat dikendalikan dengan adaptif dengan satu dashboard. Sebelumnya ini masih konvensional. Nah, di sini peserta akan diajar untuk berpikir gimana membuat suatu perencanaan dari konvensional sistem yang sedang berjalan di sebuah bandara di unit kelistrikan, karena ini sangat berhubungan dengan finansial yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah 5 miliar. Setiap modul PAPI regulator dan kendalinya itu efektif. Jadi dengan modul PAPI regulator yang memadai, ini cukup mahal ya. Salah satu dari panel atau lampu PAPI itu sama dengan satu buah pesawat. Ketika PAPI tidak berfungsi dengan regulator yang dikendalikan, maka pesawat akan memasuki kritis atau landing yang tidak sesuai dengan standar penerbangan, sehingga kendali efektif ini bisa dilakukan dengan modul PAPI. Modul PAPI itu nanti kita akan bahas di develop di sebuah proses RPL. Kemudian sistem dipenuhi fitur terintegrasi net dan statik komunikasi. Jadi sebuah sistem yang kita bangun itu penuh dengan fitur jaringan atau terintegrasi dengan sebuah sistem seperti flight radar, kemudian cuaca, weather station yang ada di BMKG terkait, kita hubungkan ke dalam satu sistem atau satu dashboard, sehingga navigator dari ATCS itu dapat lebih konsentrasi dalam melakukan dan cepat tanggap dalam melakukan operasional lapangan. Kemudian latihan studi kasus ini adalah para peserta saya akan mengajak bagaimana berpikir, yaitu membuat sistem kendali lalu lintas udara untuk aplikasi yang dibutuhkan oleh suatu bandara. Nah, model ini mirip seperti semester kemarin yang kelas yang sama ya, TI 41H kalau tidak salah, membuat sistem traffic light, penerangan gedung Cheng Ho dan seterusnya. Itu modelnya persis sama seperti ini. Jadi kita akan pikirkan baik-baik gimana kita membangun ATCS ini, itu benar-benar keuntungan yang didapat itu seperti apa, atau bisnis value-nya memang pas kalau kita membangun. Kalau tidak, dari planning ini seperti apa juga, karena ini termasuk ke kelayakan analis ya, atau feasibility analis. Kita harus lihat dari beberapa faktor untuk penerapan di suatu bandara atau unit. Next, planning feasibility analysis atau kelayakan analisis. Jadi kita bisa merencanakan untuk melakukan beberapa analisa, yaitu analisa teknikal, ekonomi, kemudian organisasi di suatu unit bandara agar tidak merugikan atau tidak mendapatkan keuntungan. Next, kemudian ada planning kelayakan analisis dari segi atau dari sisi kelayakan teknikal, seperti resiko-resiko yang didapat dari sebuah aplikasi yang bersahabat yang digunakan di suatu navigator untuk ATCS. Kemudian ada teknologi juga digunakan seperti teknologi warning, taksi, dan teknologi runway. Itu yang digunakan dengan resiko-resiko yang perlu kita analis, karena
runway atau taksi itu sangat tinggi biayanya, karena disitulah proses ketika pesawat atau pesawat taksi itu istilah dari bahasa penerbangan, yaitu parkir itu memiliki risiko tinggi. Kemudian dari ekonomi kita bisa melihat laba ya dari sebuah investasi yang ada di bandara. Kita bisa melihat dari manifest penerbangan seperti penerbangan transit dan seterusnya, itu memiliki nilai investasi yang sangat tinggi atau ROI. Kemudian ada break even point, kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di dalam, seperti fasilitas ekonomi yang bisa membangun nilai tambah untuk pendapatan di bandara dan seterusnya. Next, feasibility analysis atau technical feasibility, kelayakan analisis dan teknikal. Itu ada beberapa yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah penggunaan aplikasi yang sangat familiar, kemudian penggunaan teknologi yang difasilitasi bandara terkait yang sangat familiar dengan operator atau pengguna navigator ATCS, kemudian kapasitas proyek yang bisa dilihat dari jumlah user, jumlah operator, waktu dan fitur-fitur lainnya dan seterusnya. Kemudian kelayakan yang lain untuk mendistribusikan suatu sistem ke perangkat lunak. Next, untuk kelayakan analisis organisasi atau strategi yang kita terapkan di Airnav atau ATCS, kita bisa melihat beberapa keuntungan ya dari penggunaan navigator konvensional dengan rekayasa perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Di sini sudah kita buat berdasarkan dari kebutuhan analisis perangkat lunak atau kebutuhan sistem. Kita juga membuat model dengan beberapa gaya, yaitu model-model penggunaan UML, model penggunaan skala kelayakan dan seterusnya. Next. Kemudian untuk soal yang kedua, untuk latihan kasus ini saya akan berikan ke peserta untuk berpikir. Coba Anda melakukan kelayakan analisis untuk area traffic control system yang nanti akan kita buat atau yang akan kita rencanakan. Jadi sekali lagi, air traffic control system itu adalah Airnav ya, Airnav atau navigator lalu lintas udara yang berfungsi untuk beroperasi, memandu pesawat yang akan take off atau landing dan seterusnya ke dalam sebuah bandara, sehingga pemanduan ini berhasil sampai pesawat menuju ke taksi atau parkiran. Kira-kira dari kelayakan analisis yang Anda tahu dalam sebuah teknologi di bandara seperti apa, Anda nanti bisa buatkan dalam bentuk tulisan, laporan atau teks yang nanti setelah perkuliahan ini saya akan buatkan teks online. Jadi silahkan berikan pendapat dan seterusnya. Terima kasih, itu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.